Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, selamat berbakti bersama dengan keluarga masing-masing. Jadi pada hari ini sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpuji dan termulia namamu karena kebersamaan kami pada hari ini untuk berbakti. Dimanapun setiap ahli keluarga berbakti ya Tuhan Yesus, baik bersama dengan keluarga, dalam kelompok kecil, kami tahu Tuhan Engkau berserta dengan setiap domba-dombamu. Kau mengasihi kami ya Tuhan, kami percaya Bapa di surga, kiranya dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau memberikan kami pengertian supaya kami diberkati bersama. Hamba-Mu yang berbicara manusia sama kosong adanya, tapi yang minta kuasa dari para kudus Tuhan yang berkarya dan bekerja sehingga kami dapat mengerti dan diberkati bersama pada hari ini. Maka dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Mazmur 23, satu bahagian yang selalu saya bawakan kepada kita dalam renungan-renungan, dalam pertemuan, dalam keluarga. Namun pada hari ini saya sangat rindu untuk membawakan bahagian ini sekali lagi dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, itu Mazmur Daud ya. Tuhan adalah gembalaku. Nah, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah Mazmur Daud ya. Tuhan adalah gembalaku. Saudara yang berbahagia yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, siapakah di antara kita di dalam kehidupan ini tidak pernah merasa takut ya? Merasai takut yang amat sangat. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berasa cemas yang amat sangat apabila diperhadapkan dengan suatu hal yang sungguh-sungguh menakutkan di hadapannya. Nah, dalam ada satu kata bahasa Yunani yang disebut phobia ya. Phobia yang berarti rasa takut yang berlebih-lebihan yang menetap terhadap sesuatu. Apakah itu orang, binatang, benda, keadaan tertentu dan lain-lain. Sebagai contoh, saya berikan beberapa kata yang ada hubungan kaitkan dengan fobia, yaitu yang pertama acrophobia. Ya, ini berarti rasa takut terhadap tempat yang tinggi. Yang kedua agoraphobia, rasa takut terhadap tempat terbuka. Ya. Yang ketiga claustrophobia, rasa takut terhadap tempat tertutup. Nah, manakala ekmophobia, rasa takut terhadap benda tajam atau runcing. Ya. Dan seterusnya antropophobia, rasa takut terhadap laki-laki atau orang laki-laki tertentu. Saudaraku, ada banyak lagi yang kata yang ada hubungan kait dengan fobia, yaitu rasa takut yang berlebih-lebihan. Nah, kalau kita melihat ya, kata yang saya sudah nyatakan tadi,
kelihatannya sepertinya tidak masuk akal dan tidak beralasan. Tapi dalam hidup kita sebagai orang Kristen, ya, kita sering merasa takut dalam banyak perkara, seperti takut yang lainnya, takut kekurangan, ya, takut kekurangan akan uang, makan, minum, pakaian, rumah, dan lain-lain. Takut kepada bahaya, takut kepada penderitaan, takut kepada kesukaran, ya, takut pada masa depan yang akan datang, takut pada kesesatan, dan lain-lain lagi. Nah, kita mungkin beranggapan ini takut yang punya alasan, dan ini normal. Tetapi kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat daripada sudut Alkitab, kitab suci, dan menurut Allah sendiri, saudara, Alkitab berkata bahwa ini juga tidak punya alasannya dan sepatutnya tidak boleh ada dalam kehidupan. Mengapa? Sebabnya Tuhan kita adalah gembala, ya. Tuhan adalah gembalaku, ya. Karena Tuhan adalah gembala kita. Kenyataan Tuhan adalah gembala kita, seharusnya membuat kita menjadi seorang pribadi yang tidak takut terhadap apapun. Jadi kita akan mempelajari beberapa hal yang menjadi berkat seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 23 ini. Saudaraku yang berbahagia. Nah, sejujurnya bahwa kitab Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud sendiri. Namun persoalannya, mengapa Daud mengatakan Tuhan itu adalah gembalanya, ya? Nah, memang kalau dalam sejarah Alkitab, sejarah dalam Israel, dalam Perjanjian Lama, konsep Tuhan sebagai gembala sudah berkembang luas dalam teologi orang Israel. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian, sejak dari Kejadian 48:15, apa kata Yakub sana? Seperti nenekku dan ayahku Abraham, Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, itu diungkapkan oleh Yakub. Nah, dalam Yesaya 40 ayat 11 pula berkata, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tetapi secara khusus dalam Mazmur 23 ini, saudara, sebenarnya lahir daripada pengalaman, ya. Lahir daripada pengalaman Raja Daud secara pribadi sebagai bekas seorang gembala domba, ya. Pengalaman Daud sebagai gembala domba, saudara, digambarkan jelas kalau kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 34-36. Apa kata Daud kepada Saul? Katanya di sana, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya, baik singa maupun beruang. Telah diajar oleh hambamu ini. Nah, inilah yang dikatakan oleh Daud kepada Saul, ya? Pengalamannya sebagai seorang gembala. Jadi dari pengalaman pribadi Daud sebagai seorang gembala ini dikaitkan dengan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang ia sendiri alami selama mengikuti Saul, dan akhirnya melahirkan sebuah konsep teologi, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Dan sebagai tambahan, saudara, bahwa memang dalam konsep teologi orang Israel selalu lahir daripada pengalaman-pengalaman mereka dengan Tuhan. Misalnya ketika mereka dalam perjalanan di padang gurun, ya, dalam padang gurun mereka selalu menghadapi peperangan. Lalu mereka akan bersembunyi di balik-balik gunung-gunung batu. Ya. Tetapi sebaliknya, mereka percaya bahwa Allah lah yang telah menyertai mereka dalam peperangan, sehingga mereka menyebut Tuhan itu sebagai gunung batuku. Nah, setelah bangsa Israel menjadi
uh, bangsa yang besar, mereka masih juga mengalami, mereka masih lagi berperang. Tetapi pada waktu itu mereka tidak lagi bersembunyi di balik-balik gunung, tetapi mereka bersembunyi di balik benteng kota. Dan daripada kesadaran mereka akan pertolongan Tuhan, akhirnya umat Israel menyebut Tuhan itu sebagai sebagai kota benteng. Ya? Nah, maka mereka mengungkap sedemikian sebagai pengagungan dan memuliakan Tuhan yang telah menyertai di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang berbahagia, lalu demikian juga Daud. Ya, dalam pasal 23 ini Daud mengungkapkan Tuhan sebagai gembalanya. Ya, karena Daud punya pengalaman pribadi sendiri. Bagaimana ia seorang gembala, namun sebenarnya Tuhan itulah yang telah menyertai Daud sewaktu dia menjadi gembala. Makanya bila dia berhadapan dengan rimau, bila dia berhadapan dengan singa atau beruang, Daud memperoleh punya kekuatan untuk merebut, sekalipun domba itu, kata Daud, sudah ada di mulut beruang atau singa itu sendiri. Ya? Sebab apa? Sebab Tuhan gembala adalah gembala yang baik yang menyertai Daud dalam kehidupannya. Nah, pada hari ini kita akan melihat dan mempelajari dalam Mazmur 23 ini dan menyoroti penggembalaan Tuhan terhadap kita sebagai umat-umatnya, penggembalaan Tuhan kepada kita sebagai domba-dombanya, yaitu bagaimana Allah menggembalakan kita, bagaimana Allah menggembalakan kita sebagai umat yang disayanginya, bagaimana Allah menggembalakan kita sebagai umat yang dikasihnya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Saya dan saudara adalah orang dicintai oleh Tuhan, disayangi oleh Tuhan. Saya dan saudara adalah domba-domba yang sangat dikasihinya. Maka itu saudara, bagaimana Tuhan mengembalakan kita sebagai dombanya? Mari kita lihat bersama beberapa ayat firman Tuhan. Nah, yang pertama, ya, poin yang pertama kita dapat pelajari bahwa Tuhan menggembalakan kita secara pribadi. Ya, Dia menggembalakan kita secara pribadi dan ditegaskan oleh Daud. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan ayat yang pertama dikatakan seperti begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Meskipun kalau kita lihat dalam bagian ini, pengembalaan Tuhan di sini digambarkan oleh Daud sebagai pengembalaan secara pribadi, ya, pengembalaan secara pribadi. Ya. Sekali lagi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini adalah perkara yang sangat menarik untuk kita perhatikan, ya. Karena kitab suci memang secara kita mengerti bahwa kitab suci memang menggambarkan Tuhan sebagai gembala kepada Israel secara kolektif. Dikatakan dalam Mazmur 78 ayat 50 di sana, saya akan bacakannya bagi kita. Ayat 52, disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Itu dalam Mazmur 78 ayat 52. Tetapi dalam Yesaya 40 ayat 1 dan Yesaya 40 ayat 11 pula berkata, ayat 1, Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Ayat 11, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunnya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Tetapi kalau kita lihat dalam ayat 1 di sini saudara, Daud tidak mengatakan bahwa Tuhan itu gembala kami, tidak. Daud tidak katakan bahwa Tuhan itu adalah gembala bangsa kami, melainkan gembalaku.
itu secara pribadi. Ya. Daud menggambarkan bahwa Tuhan yang kekal itu, pencipta semesta alam, adalah gembalanya secara pribadi. Adalah gembala kita secara pribadi. Ini berarti ada perhubungan, ada relasi yang bersifat personal, yang intim di antara gembala dan domba. Nah, kita sering kali mengenal seseorang, ya, tetapi mungkin seorang itu belum tentu mengenal kita. Sebagai contoh saya berikan, ya. Kita mengenal Perdana Menteri Malaysia, tetapi dia tidak mengenal kita. Kita mengenal Kota Menteri Sabah, tetapi dia tidak mengenal kita secara pribadi. Ataupun mungkin pribadi itu mengenal kita, tetapi tidak secara pribadi. Dia mengenal kita, tapi tidak secara pribadi. Maka itu sebabnya, mungkin inilah penyebabnya saudara, ya. Mengapa bantuan COVID tidak sampai kepada kita sampai sekarang? Kenapa? Sebab mereka tidak tahu apa keperluan kita. Mereka tidak tahu. Ya. Saudaraku yang berbahagia, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi berlainan dengan Mazmur ini mengungkapkan bahwa Tuhan sendiri yang mengembalakan kita. Dia sendiri yang mengembalakan kita. Maksudnya Tuhan itu memperhatikan kita satu persatu sebagai domba, ya. Seperti nyata dalam Yohanes 10 ayat 3b dikatakan, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Nah, saudaraku, karena Tuhan Sang Gembala memperhatikan kita satu persatu, maka kita tidak mungkin domba itu ketinggalan. Tidak ada mungkin domba yang terabaikan. Dan inilah harus yang menjadi penghiburan bagi kita, saudara, bahwa Gembala kita selalu dan dia akan memperhatikan, ya, satu persatu. Tidak peduli bagaimana keadaan kita, baik keadaan kita dalam keadaan yang rendah dalam pandangan manusia, miskin, tidak mempunyai kedudukan dalam dunia atau dalam gereja sekalipun. Saudara yang saya kasih, sedar tidak sedar kalau kita lihat dalam keadaan dunia, bagaimana orang-orang kaya sering memperhatikan sesama mereka, sesama orang berada. Kenapa? Sebab mereka saling memperhatikan, karena di situ mereka mendapat imbalan ataupun keuntungan. Tetapi justru kalau orang kaya memperhatikan orang miskin, mungkin mereka mengalami kerugian. Mereka mengalami kerugian daripada hartanya. Memperhatikan orang yang kekurangan bukan memberikan mereka keuntungan. Saudaraku, kalau orang-orang dunia politik selalu menjadikan kesusahan orang miskin sebagai bahan kampanye mereka. Ini orang dunia politik, ya. Mereka mau tolong tetapi dengan bersyarat. Mereka mau meraih undi, tetapi tidak demikian Tuhan. Sebagai gembala kita, Tuhan adalah gembala kita secara pribadi, ya. Karena itu, apapun yang saudara alami pada saat ini, meskipun kita kekurangan masalah ekonomi, bantuan lambat sampai, tetapi saudara, jangan kita menganggap bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita, ya. Sebab apa? Sebab Tuhan itu gembala kita yang baik secara pribadi. Pertama, yang kedua, Tuhan mengembalakan kita dengan mencukupi kebutuhan kita ataupun memenuhi keperluan kita. Tuhan mengembala kita dengan memenuhi segala yang kita perlukan, ya. Nah, maksudnya bukan Tuhan hanya mengembalakan kita secara pribadi, tetapi Dia juga mengembalakan kita secara mencukupi kebutuhan ataupun keperluan kita. Kita lihat dalam ayat 1 dan 2 di sana. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berrumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, dalam ayat 1 di sana dikatakan takkan kekurangan aku. Nah,
Perhatikan bahwa tidak dikatakan kelimpahan, tetapi takkan kekurangan aku. Jadi maksudnya Tuhan tidak menjanjikan kekayaan kepada kita, tetapi kecukupan. Nah, lihat lagi dalam Mazmur 34 ayat 10 dan 11, dikatakan di sana, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, dalam Mazmur 37 ayat 25 pula berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Takkan kekurangan aku. Dan seterusnya saudara, kata rumput yang hijau dan air yang tenang, itu memang rumput yang hijau dengan air yang tenang ini merupakan kebutuhan sang domba, dan itu juga akan dipenuhi, dicukupkan oleh gembala domba, ya. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Tetapi intinya adalah Tuhan tidak menjanjikan kekayaan yang melimpah, ya. Tetapi Ia berjanji untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai domba-dombanya. Ini adalah satu bagian hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi, apakah saat ini kita mengalami kekhawatiran, ketakutan karena mungkin harga barang sudah naik, ya. Harga barang pasaran semakin naik. Kalau kita keluar pun kita diwajibkan pakai mask, ya, ataupun topeng muka. Itu perkara yang wajib kalau kita berada di halayak ramai. Kebutuhan keluarga pula, ekonomi keluarga semakin meningkat, dan ada banyak orang pula hilang pekerjaan dan lain-lain. Tapi saudaraku, jangan kita jadi cemas. Jangan kita jadi cemas dan takut, sebab Tuhan sebagai gembala agung kita, Dia berjanji untuk mencukupi segala apa yang kau perlukan. Sebab apapun yang mungkin kita alami pada saat ini, di hadapan Tuhan pasti ada jalan solusi, ada jalan keluarnya. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi daripada kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kamu akan dapat jalan keluar, kamu akan dapat tanggungnya, kata firman Tuhan, apapun yang kita alami pada saat ini. Jadi maksudnya dalam segala sesuatu yang kita alami dunia ini, memang kita tidak kuat menghadapi tantangan yang hebat, tetapi percayalah saudara, kita ada gembala yang baik, kita ada gembala yang hebat yang akan bersama-sama, yang akan senantiasa menyertai kita dan memberi kita kekuatan dan kelegaan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, Tuhan mengembalakan kita dengan cara memimpin kita, ya. Gembala itu dia akan memimpin perjalanan domba-dombanya, menuntun maksudnya. Saudara, kira-kira bagaimana pengertiannya? Kalau domba itu dipimpin oleh gembalanya, pasti dia tidak akan tersesat. Pasti domba-domba itu tidak akan terjerumus ke lubang yang membahayakan. Nah, itu dia. Makanya Tuhan mengembalakan kita dengan cara memimpin kita. Ayat kedua di sana saudara, ayat 2b dikatakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat ketiga, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, artinya saudara, kalau Tuhan yang memimpin kita, Ia memimpin kita dari hal yang apa? Ya, kata firman Tuhan, Ia menyegarkan. Dan dapat kita mengerti, kata menyegarkan ini dapat kita mengerti, Ia memulihkan, ya. Memulihkan, kata memulihkan ini
boleh diartikan memulihkan dari kekelelahan, ya, memulihkan dari kesesatan, dan seterusnya dalam ayat yang seterusnya di sana. Yang ketiga, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, yang artinya di jalan yang salah atau sesat. Jadi maksud ayat ini adalah Tuhan akan memimpin kita sehingga kita tidak tersesat secara rohani, ya. Karena dikatakan ia menyegarkan jiwaku, artinya supaya kita tidak tersesat secara rohani. Nah, di dalam kehidupan kita secara rohani dunia saat ini pun saudara, kita menemukan ada begitu banyak praktik-praktik ajaran yang menyesatkan dunia, menyesatkan manusia. Itu nyata kalau dalam Injil Matius, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 11, dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi ayat ini memperlihatkan bahwa nabi palsu itu memang ada, ya. Pengajar-pengajar palsu itu memang ada. Guru-guru palsu itu memang ada. Dan nabi palsu itu kata firman Tuhan jumlahnya banyak, bukan sedikit. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang akan tersesat oleh pengajaran mereka yang tak bertanggung jawab, ya. Jadi jika demikian, maka sangat mungkin bahwa mungkin banyak nabi palsu daripada nabi benar. Mungkin banyak banyak guru-guru palsu daripada guru benar. Lebih banyak mungkin pengajar palsu daripada pengajar benar. Mungkin juga banyak pengkhotbah palsu daripada pengkhotbah yang benar. Kalau kita bandingkan ayat dalam Matius 24 ayat 24, begini. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, dalam 2 Petrus 2:1 berkata, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah matalah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Bila nabi-nabi palsu tampil di tengah-tengah matalah, katanya demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu pula, ya. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang dapat membinasakan. 1 Yohanes 4:1 berkata seperti begini. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Maka oleh sebab itu saudaraku, jangan kita berpikir bahwa semua pengajar-pengajar, semua pastor, semua pengkhotbah adalah sama saja. Tidak. Karena kalau kita berpikir seperti demikian, maka dengan mudah kita disesatkan. Sebab saya percaya pada zaman akhir ini ada banyak pengajar-pengajar palsu, ada banyak pendeta-pendeta palsu, ada banyak nabi-nabi palsu yang sedang berdiri di mimbar dan berkhotbah di ribuan orang. Mereka boleh saja berkhotbah di ribuan orang, namun pada hakikatnya mereka hanya inginkan imbalannya. Mereka hanya ingin memuaskan para pendengar dengan kata-kata yang indah-indah. Mereka hanya mau supaya pendengarnya merasa puas dengan ceramah yang disampaikan. Dan itu nyata kalau kita lihat dan diperkatakan awal oleh Paulus kepada Timotius, ya. Dalam 2 Timotius 3:3-4 sana. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sihat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya daripada kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Di zaman akhir saudara, ada banyak nabi palsu akan muncul, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu yang hanya ingin memuaskan telinga manusia, untuk memuaskan telinga mendengar saja. Itu nyata dalam firman Tuhan. Lalu saudara, kalau begini, bagaimana keadaan domba-domba Tuhan?
saat ini. Nah, para domba-domba gembalanya Tuhan Allah saudara sebenarnya tidak perlu gusar, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Sebab ada janji dalam ayat 3 di sana. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. 1 Petrus 1:5 pula berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi maksudnya saudara, ini berarti meskipun ada begitu banyak nabi-nabi palsu dan begitupun meskipun banyak penyesat-penyesat, tetapi Tuhan akan menjaga orang-orang pilihannya, domba-dombanya, sehingga mereka tidak akan disesatkan. Berarti yang berhasil disesatkan oleh nabi palsu atau guru-guru palsu memang bukan domba sejati. Sebab domba-domba yang sejati tidak mungkin disesatkan. Namun walaupun demikian, ini bukanlah berarti bahwa sebagai domba-domba sejati kita tidak boleh bertindak secara pasif dan tidak berhati-hati. Ya. Ini bukanlah berarti kita boleh bersifat santai dan tidak belajar daripada firman Tuhan. Tetapi seharusnya kita belajar firman Tuhan. Untuk apa? Yaitu supaya kita belajar dan tidak disesatkan. Ya. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan Allah lah yang akan memimpin, yang akan menyertai, yang akan memimpin kita sehingga kita tidak tersesat. Itu gembala kita yang baik. Tuhan Allah yang mengasihi kita, yang tidak akan membiarkan kita tersesat secara rohani, melainkan Dia menyegarkan jiwa kita. Saudara yang berbahagia, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menyegarkan jiwamu apabila engkau selalu melihat firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan hatimu. Tuhan akan memulihkan jiwa kita di dalam kehidupan ini. Nah, yang keempat, ya, Tuhan mengembalakan kita dengan cara menyertai kita di tengah kesukaran dan bahaya. Di dunia ada banyak kesukaran, ada banyak kejahatan, ada banyak bahaya saudara. Tetapi percayalah, Tuhan sebagai gembala akan mengembalakan dengan cara Dia menyertai kita. Meskipun kita di tengah-tengah bahaya, meskipun kita dalam keadaan kesukaran, meskipun kita dihimpit oleh banyak godaan, tetapi saudara, kita tahu di mana kita berada, di sana ada Tuhan yang menyertai. Nah, kalau kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 3 di sana, seolah-olah kehidupan domba ini kelihatan betul-betul bagus. Dalam ayat 1 sampai 3 kelihatannya enak, ya, enak kehidupan sang domba itu. Ya, sekali lagi saya baca, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Itu sampai ayat ketiga. Tetapi dalam ayat yang keempat, maka ceritanya jadi lain. Di situ ada satu kata kalimat disebut lembah kekelaman. Ya. Ayat keempat di sana. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, kata firman Tuhan. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kata lembah kekelaman, ya. Kalau menurut dalam terjemahan lama bahasa Indonesia, dalam Alkitab bahasa Indonesia dalam terjemahan lama diterjemahkan sebagai lembah kekelaman. Ini diterjemahkan dengan kata lembah bayang-bayang maut, ya. Saya akan baca dalam terjemahan lama. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, tiada juga aku takut bahaya, karena Engkau juga menyertai aku. Bahwa batangmu dan tongkatmu ada menghiburkan aku. Nah, ini dalam terjemahan lama bahasa Indonesia. Dan lembah bayang-bayang maut ini saudara
adalah istilah orang Ibrani untuk menggambarkan kegelapan yang sangat paling gelap dalam dunia orang mati. Dan itu ditulis dalam kitab Ayub pasal 24 ayat 17, dikatakan seperti begini. Karena kegelapan adalah pagi hari bagi mereka sekalian, dan mereka sudah biasa dengan kedesatan kegelapan. Dalam Ayub 10 ayat 21 sampai 22 berkata, sebelum aku pergi dan tidak kembali lagi ke negeri yang gelap dan kelam pekat, ke negeri yang gelap gulita, tempat yang kelam pekat dan kaca balau, di mana cahaya terang serupa dengan kegelapan. Lalu itu berarti bahwa lembah kekelaman adalah suatu gambaran dari bukan hanya keadaan yang tidak menyenangkan, ya. Lembah kekelaman ini adalah bayangan perkara yang tidak menyenangkan. Bahkan lembah kekelaman ini boleh juga berarti bahaya ataupun kengerian, ya, bahaya sangat ngeri sekali di tengah alam maut. Itu lembah kekelaman. Lalu dalam ayat 5 ada satu perkataan lagi, yaitu lawan, ya. Ayat kelima, dalam ayat kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, ya. Sekali lagi, di hadapan lawanku, ya. Dan ini menunjukkan saudara bahwa kehidupan kita sebagai domba itu bukanlah berarti baik-baik. Sebab kehidupan sebagai domba itu banyak sekali musuh kita. Kita selalu berada dalam bahaya setiap saat. Domba itu selalu berhadapan dengan bahaya setiap saat. Karena itu, bila kita menjadi orang Kristen, bila kita menjadi orang benar, tidak berarti bahwa kita akan dicintai oleh semua orang. Pasti ada orang yang akan memusuhi kita. Sebaliknya, akan ada orang yang memusuhi, ada orang yang akan menentang. Karena kita mentaati, karena kita menuruti, karena kita mengikuti, karena kita melayani Tuhan. Ada orang memusuhi kita. Bila kita menjadi domba-domba Allah yang setia. Makanya tidak heran kalau kita dengar di tempat-tempat lain, saudara, di negara lain ada yang berlaku berbagai kerusakan, ya, perbunuhan, pembakaran, pengeboman gereja. Semua ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan domba-domba Allah itu sendiri banyak hal yang membahayakan, banyak hal yang menakutkan. Tetapi sebagai domba-domba Allah, saudaraku, ya, kita harus beriman tetap. Kita tidak boleh takut, karena dikatakan dalam ayat keempat, Tuhan gembala kita akan menyertai dan melindungi. Dikatakan, sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, meskipun sang domba mengalami tentangan yang hebat, meskipun sang domba mengalami bahaya setiap saat waktu, tetapi kata pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Sebagai domba kita tidak perlu takut. Sebab apa? Sebab engkau gembala besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, itulah yang menolong kita, itulah yang akan melindungi kita daripada berbahaya. Nah, saudaraku, izinkan saya kongsikan atau menceritakan cerita tentang orang Indian, ya. Nah, kita kenal bahwa orang Indian ini terkenal karena keberanian mereka, ya. Orang Indian terkenal oleh keberanian mereka. Nah, sebenarnya keberanian ini tidak muncul secara instan, ya. Tetapi orang-orang Indian ini dilatih sejak mereka dari kecil, ya. Biasanya orang-orang ataupun orang dewasa, yaitu bapak-bapak, akan melatih anak-anak mereka supaya anak-anak mereka akan menjadi orang berani satu hari nanti. Bagaimana caranya? Ya, si bapak akan membawa anaknya ke dalam hutan belantara, ya, di tengah hutan belantara. Jadi
Sampai di tengah hutan itu, si bapak akan mengikatkan anaknya di pokok, ya, tangan dan kakinya diikat, ya, sepanjang malam, ya. Anak itu akan berada dalam ketakutan karena di tengah hutan kita memang ada banyak binatang buas yang sangat berbahaya. Jadi boleh saja mungkin setiap saat si anak itu boleh mati diterkam oleh binatang buas. Tetapi saudara, apa yang dibuat oleh anak, si anak itu harus menguatkan hatinya. Walaupun dia menangis, ya, mengalirkan air mata, sepanjang malam, dia harus kuat. Dia harus berani menghadapi itu. Nah, menjelang pagi, kemudian si anak itu melihat, mendongak ke langit. Bila mentari timbul, si anak mendongak ke atas dan melihat rupanya di pokok sebelah di depannya ternyata ada bapaknya yang sudah siap siaga dengan senjata panah untuk menghadapi, untuk melindungi anaknya yang mungkin berada dalam bahaya. Rupanya sepanjang malam bapaknya ada di situ di depan pokok yang sebelah saja, bersiap dia dengan panah di hadapan untuk membunuh kalau ada binatang yang coba mengganggu anaknya. Nah, kalau anaknya itu tahu, untuk apa dia takut? Nah, kalau dia tahu bahwa ada bapaknya memang ada di sebelah saja, di sampingnya saja. Demikian juga dengan kita, saudara, ya. Kita sering menjadi takut menghadapi keadaan dunia karena kita merasa kita berjalan sendiri. Sebenarnya sebagai domba-domba Allah, gembala itu ada di samping kita. Dia ada di depan kita, dia ada di belakang kita, dia ada di kiri kita, dia ada di mana-mana menyertai kita. Maka itu saudaraku yang berbahagia, yakinlah bahwa Tuhan kita, gembala yang baik, senantiasa menyertai kita, kehidupan kita, walaupun kita berada di lembah kekelaman sekalipun. Sebab apa? Dia gembala yang baik. Dia gembala yang baik di dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan inilah beberapa hal yang dapat kita lihat bagaimana penggembalaan Tuhan kepada kita sebagai domba-dombanya yang dapat kita lihat dalam Mazmur 23 ini. Jadi dari 4 poin yang kita sudah bahas, yang sudah kita lihat dan kita sudah pelajari bersama, dapat kita simpulkan bahwa pengembalaan Tuhan itu adalah sempurna. Sungguh sempurna pengembalaan Tuhan kepada kita sebagai domba-dombanya. Karena itu dalam kehidupan ini kita tidak perlu merasa khawatir dan takut. Kita tidak perlu khawatir, berpikir dan cemas, ya, karena pengembalaan Tuhan Allah kita adalah sempurna. Jadi Tuhan sudah berikan kita yang terbaik sebagai gembala domba. Makanya di dalam kehidupan kita pula kita mempunyai tanggung jawab untuk menjadi domba-domba yang baik di tengah-tengah dunia. Sebab kalau Tuhan sudah beri kita yang terbaik sebagai gembala, maka di pihak kita sebagai domba pula harus menjadi domba yang baik di tengah-tengah dunia ini. Jadi, saudaraku yang saya kasih, sampai di sini dulu penyampaian firman Tuhan. Maka itu sampai kita bertemu lagi pada minggu akan datang ini. Dan maka itu dimanapun Anda berada, saudara berada, saya berdoa supaya Tuhan memberkati kita bersama, sehingga kita beroleh kesehatan yang baik, ada kesejahteraan dalam kehidupan ini. Maka apa yang kita alami sehingga pada saat dan waktu ini wabah virus corona masih menular, kita berdoa, ya. Kita berdoa supaya Tuhan campur tangan. Kita berdoa kepada pihak berkuasa, para dokter-dokter yang bertungkus lumus, supaya mereka ada perlindungan. Dan kita berdoa supaya penyakit ini dapat
ditangani sesuai dengan masanya Tuhan. Maka itu mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur ya Tuhan karena kami sebagai domba-domba Allah memiliki gembala yang baik, gembala agung yang baik, gembala agung yang sejati, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menyertai kami, yang senantiasa melindungi, yang senantiasa memenuhi apapun yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan di dalam dunia ini. Kami tahu gembala kami yang baik yang akan menuntun kami supaya kami tidak sesat secara rohani. Engkau senantiasa memagari kami dengan kekuatan dan kuasa-Mu supaya kami terlindung daripada bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka itu kesempatan ini kami berdoa untuk pimpinan negara kami Malaysia. Kami berdoa supaya pimpinan negara Malaysia punya kesatuan untuk mentadbir, supaya ada keamanan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kami sebagai rakyat negara ini dapat menikmati apa yang terbaik dalam negara ini. Kami berdoa untuk budget 2021 yang sudah dibentangkan. Kami berdoa supaya itu dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan mereka yang tidak bertanggung jawab menggunakan budget ini dengan tidak baik, tetapi biarlah dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk keadaan dunia pada saat ini, buat juga di negara kami Malaysia, di negeri kami Sabah, di daerah kami Papar. Kami berdoa supaya Tuhan campur tangan. Bapa, kami tahu bahwa begitu peningkatan virus corona, tapi kami berdoa supaya Tuhan campur tangan, supaya virus corona dapat ditangani dengan cara Tuhan sendiri. Karena penyakit ini di hadapan-Mu terlalu kecil ya Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya Tuhan berkati. Lindungi para dokter-dokter jururawat, mereka yang bertugas di bidang keselamatan. Tuhan berkati dan memagari hidup mereka juga. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Kami percaya Tuhan mendengar doa dan permohonan kami. Bapa di surga, berkatilah juga kehidupan umat-umat-Mu sepanjang minggu ini dimanapun mereka bekerja, di ladang, kebun ternak, dan sebagainya. Tuhan memberkati. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Jemaat Tuhan yang berbahagia, khusus jemaat Isabi Kayau, kiranya Tuhan memberkati Anda keluarga dimanapun beribadah, dimanapun bersama keluarga, dimanapun engkau bekerja sepanjang minggu ini, beraktiviti. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mohon semuanya ini. Amin.